Di kantor. Kalau besok Kenapa kamu mau notis? daripada ganggu sampean libur, tak besok aja ke sana. Kenapa kamu notis? Boleh tahu nggak kenapa? Nenek iki mendino ngamuk ya lho Mbak. Loh, mungkin yuk kan kamu harus komplain sama aku, Mando. Setidaknya aku tahu apa yang terjadi. Kalau kamu nggak komplain sama aku, kan aku nggak tahu. Kamu ada majikan yang kalau kamu yang komplain mungkin mereka nggak suka. Tapi kan saat kita yang komplain kan dia bisa memperbaiki diri. Loh ya jangan langsung notis gitu no. Kan masa-masa penyesuaian, Mas ya. Bener nggak? Masalah yang di mana kita bicarakan. Kalau memang majikan yang nggak baik, ya apa-apa kamu nge-break. Tapi masalahnya kan jangan ambil keputusan. Kan siapa tahu dia berubah lebih baik lah. Bener nggak? Iya. Lah kalau dia udah nggak bisa lebih baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia berubahnya dia baik, atau kamu sendiri pingin pulang Indonesia kan beda. Orang itu kalau memang majikan nggak baik, bisa diperbaiki. Tapi kalau kamu sendiri punya niatan pulang ya udah. 1 bulan pertama itu tak tahan-tahanin. Aku coba lagi 1 bulan terakhir ini, tapi semakin kesini semakin dia saya kasar gitu loh. Kasarnya itu di mana? Kan kamu harus ngomong tuh. Kan aku selalu bilang. Kayak kalau saya isah itu loh, Mbak. Sembarangnya butuh di uncal nih. Terus dan sing marahi aku bingung gitu. Setiap perkataan yang dia omong kayak memberitahu gini, besok itu dia ganti lagi. Maksudnya? Dia itu lupa atau pikun, aku ki nggak begitu paham. Terus kalau dia ngomong A, aku nurut ke A. Tapi besoknya lagi udah ganti lagi. Terus akhirnya nyalain gitu loh. Yang suaminya atau yang mboknya? Si mboknya. Kalau bapaknya ini tadi kan aku ya udah bilang sama bapak. Bapak, aku kayaknya mau resign. Aku nggak bisa kerja lagi. Aku bilang gitu ke suami. Terus? Iya, kamu sabar loh. Membrep temperamental. Iya. Terus. Tapi rasa-rasanya semakin kesini dia semakin kayak kasar gitu loh. Makanya itu. Bukan, nggak apa-apa. Kamu aku bisa telepon majikanmu. Karena gini loh, Dok, sekali lagi, kamu pingin tetap bertahan cari uang di situ atau kamu memang pengen nge-break gitu loh. Karena kalau kamu bilang aku bertahan Mbak Yuni, aku golek duit, sementing majikan berubah. Karena aku telepon majikanmu dan menanyakan, Dok. Paham nggak maksudnya? Saya mau tanya, antara nge-break sama notis itu beda apa enggak, Men? Sama-sama putus hubungan dengan majikan. Kamu maunya yang 1 bulan notis atau yang 1 bulan langsung pergi atau gimana? Kan ada di kamu. Kalau 1 bulan notis itu saya masih dapat gaji 1 bulan lagi gitu. Iya no. Kamu sambil kerja sambil dapat uang. Tapi ingat saat kamu notis kebanyakan majikan. Markona dengerin aku ngomong dulu makanya. Gimana? Lek kamu ngasih 1 bulan notis, kebanyakan majikan menjadi lebih gila lagi. Pekerjaanmu ekstra jos, mungkin bentak-bentak atau gimana. Nah, tapi kalau kamu, majikan juga nggak suka sama kamu ngasih notis bulan depan pergi, terus majikan bilang, ya udahlah kamu nggak usah bayar aku nggak bayar kamu pergi hari ini, itu bisa. Cuman, kalau kayak gitu kan sama-sama tersiksanya. Nyata-nyata kalian sudah tidak bisa menjadi baik lagi. Atau kamu langsung gajian, kasihkan ke majikan, langsung pergi hari itu juga. Gitu. Gajianku masih besok, tanggal 8. Maka dari itu, gini Dok. Sebenarnya kamu pribadi itu masih pingin bekerja di Hong Kong apa enggak? Atau pingin pulang Indonesia dulu? Aku tak pulang ya Mbak. Nah, gitu kan betul. Emang kamu mau pulang ya udah nggak apa-apa nge-break. Lah, saya disuruh macul ya wis tak lakoni. Terus kon ngersi yo omahe anake
Ya tak lakoni, tapi sikapnya kayak ngono lho, Kak. Kon macul piye to? Macul. Macul endi? Buritan. Endi? Buritan. Kayak belakangnya itu ada kebun gitu loh. Kamu disuruh berkebun gitu? Ya maksudnya suruh bantuin. Oke lah, maksudnya enggak apa-apa. Aku terima istilahnya. Terus aku suruh bersihin rumahnya anaknya. Aku juga enggak apa-apa. Terus kemarin dia kena COVID. Katanya yang bawa virus aku. Dan tiap hari sekarang aku disuruh keramas. Katanya ada kutunya. Padahal lo rambutku terus sampai pokok nggak pernah ada kutunya. Oke, sekarang kamu jangan sakit hati kalau kamu nggak kepingin aku telepon majikanmu. Soalnya kalau kayak gini kan bikin aku panas hati, majikanmu tak labreng. Gak usah, aku tak notis aja aku. Berarti aku gak usah ngelabrak majikanmu, gak usah tak tempuh no kamu. Gak usah. Oke loh, gak usah kan beda. Makanya kan aku nanya, kamu itu komplain mau aku menyelesaikan bantu masalahmu atau kamu biarkan saja. Makanya kan aku nggak tahu kamu maunya apa. Kayaknya nggak bisa Mbak. Masalahnya aku pun juga kan ada yang kasih tahu aku. Emang dia itu dia sebelumnya ngambil pembantu dari sini apa enggak sih Mbak? Enggak. Karena dia itu ternyata ganti-ganti Mbak. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang paling pol 3 bulan. Tapi anak PL terus. Katanya Mbaknya itu, aku diceritain lantai 3. Gitu. Makanya percuma kalau aku nerusin juga. Terus ya udah aku tak pulang aja. Aku ngambil keputusan aku tak pulang aja gitu loh. Oke. Kalau kamu memang mau pulang saja ya nggak apa-apa. Yang penting kan sampean ya wis gak apa-apa lah. Langsung pergi atau 1 bulan? Terus ini gimana enaknya saya? Menurutku ya 1 bulan notis biar kamu nggak bayar majikan, itu menurutku. Ya udah, aku tak menurut apa kata sampean. Berarti aku besok ke kantor tak ngambil surat itu ya. Soalnya gini loh. Kenapa? Soalnya majikan digituin tergantung dari dia juga. Dia mau ngiklasin kamu pergi nggak apa-apa. Kalau dia nggak ngiklasin ya dia harus berubah lebih baik gitu loh. Paham nggak maksudku Mbak? Maaf yang ganggu. Enggak, aku libur hari ini Mbak. Oke, nggak apa-apa. Iya Mbak. Ya udah Mbak, makasih. Oke, yo, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang saya selalu katakan bahwa saya tidak bisa menjanjikan bahwa majikan saya semuanya bagus, tapi saya akan berusaha untuk mencoba menyatukan lagi. Tapi kalau kalian memang nggak bisa dan kalian memilih untuk pergi, saya pun tidak bisa berkata apa-apa lagi gitu loh. Jadi intinya adalah apakah kamu masih mau berjuang untuk mempertahankan pekerjaan itu ataukah kamu ingin pergi. Jadi saat kamu memilih untuk pergi, ya udah saya pun tidak bisa menghalang-halangi karena sekali lagi itu hak kalian. Hak kalian untuk pergi dan hak kalian juga untuk bertahan. Saya sebagai agent hanya mencoba menyatukan kalau memang bisa. Kalau memang nggak bisa ya wes nggak apa-apa. Dan pastinya majikan akan negur kita atau marah-marah, dikiranya kita yang nyuruh cecenya yang ngebrik. Tapi kan kadang-kadang majikan tidak nyadar bahwa perlakuan mereka itu sangat tidak jelas. Perlakuan majikan itu kadang-kadang ngawur. Masa ada anak suruh berkebun, masa ada anak suruh macul, ya kan bukan ukurannya tuh. Gini lek dikomplain katanya pembantunya yang rewel, padahal majikannya dhewe sing ruwet. Tapi ya itu, kalau kita memang sudah nggak butuh duit lagi dan kita nggak mampu bertahan ya pergi. Kalau kita butuh duit dan mampu bertahan ya bertahan. Sekali lagi memang kehidupan seseorang levelnya beda-beda. Ada yang level sabarnya sampai ke ubun-ubun, ada yang level sabarnya cuman seleher.
Apakah itu salah? Ya tidak salah. Kemampuan seseorang beda-beda dan pengalaman hidup seseorang itu beda-beda. Karena itu buat mbak-mbaknya yang di luar sana, selalu lebih bersabar, ikhlas, dan tetap taati peraturan. Jangan sampai melanggar peraturan. Itu aja dari saya, pesan saya. Semoga semua makhluk bahagia. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.